Asal-usul Negeri Jambi. Negeri Jambi sebelumnya dikenal dengan nama Negeri Timur. Negeri tersebut kaya akan tambang emas dan minyak. Negeri tersebut dipimpin oleh seorang raja yang belum mempunyai permaisuri. Seluruh keluarganya gelisah mengingat usia raja semakin bertambah, namun belum juga memiliki permaisuri. Nak, apakah kau telah menemukan permaisurimu? Ya nak, mau sampai kapan kau terus-menerus hidup sendiri? Ayahanda, ibunda, sebenarnya aku sudah berusaha mencari seorang permaisuriku. Tetapi, apakah aku memang ditakdirkan untuk tidak memiliki seorang permaisuri? Jangan berpikiran seperti itu, bodoh. Ayah tak ingin tahu bahwa kau besok harus menemukan permaisurimu. Jika tidak, harta kekayaanmu akan ayah serahkan kepada adik. Jangan berkata seperti itu ayah. Bunda yakin anak kita ini akan segera mendapatkan permaisurinya. Baiklah ayahanda, ibunda, aku akan memikirkan bagaimana cara untuk mendapatkan permaisuriku. Raja duduk berdiam diri di depan halaman rumahnya, sambil memikirkan bagaimana nasib yang ia alami nantinya. Yang benar saja. Jika aku tidak menemukan seorang permaisuriku, maka seluruh harta kekayaanku akan menjadi milik adikku. Yang benar saja. Pada suatu ketika, salah satu pembantunya datang dan memberitahukan bahwa ada seorang putri cantik dari negeri barat bernama Putri Pinang Masa. Yang mulia, saya mendengar bahwa di negeri barat sana ada seorang putri cantik jelita. Siapa namanya? Namanya adalah Putri Pinang Masak, yang mulia. Ia memiliki nama Putri Pinang Masa karena mempunyai kulit yang putih dan sedikit kemerah-merahan. Mendengar berita tersebut, raja menyuruh utusannya untuk segera pergi ke negeri barat untuk menyampaikan keinginan sang raja. Wah, kamu datang di waktu yang tepat. Sekarang, pergilah ke negeri barat sana. Katakan kepada seorang putri itu, aku ingin melamarnya sekarang juga. Apakah ia bersedia atau tidak? Baik, yang mulia, saya akan pergi ke sana sekarang juga. Sesampainya di negeri barat, utusan raja segera memberitahu maksud dan tujuan kedatangannya. Hamba adalah utusan dari negeri timur. Sang raja ingin melamar Tuan Putri. Apakah Tuan Putri bersedia? Beliau memiliki kekayaan yang berlimpah. Katakan kepada sang rajamu, aku akan menerima lamarannya jika ia berhasil membangun istana dalam satu malam. Namun jika ia gagal, seluruh harta kekayaannya harus diserahkan kepadaku. Apa? Baiklah, saya akan menyampaikan kepada sang raja. Sesampainya kembali ke negeri timur, pengawal segera memberitahu persyaratan tersebut kepada raja. Dan dengan senang hati raja menerimanya, karena baginya itu adalah persyaratan yang sangat mudah. Tuan, sampainya saya di negeri barat sana, sang putri memberi persyaratan jika ingin melamarnya. Persyaratan apa itu? Membangun candi dalam satu malam. Hah? Baiklah, aku akan menyanggupi persyaratan tersebut. Raja negeri timur segera mengerahkan rakyatnya yang ahli dalam bidang pertukangan. Aku memerintahkan kalian semua untuk membuat candi yang megah dalam satu malam. Bagaimana jika kami tidak bisa, yang mulia? Aku tak ingin tahu. Pokoknya kalian harus membuat candi itu dalam satu malam. Baiklah, yang mulia. Para tukang segera memulai pekerjaannya, dari pagi hingga malam hari. Di tengah malam, para tukang sudah hampir selesai. Semua pekerja membangun istana yang sangat megah. Melihat itu, sang raja tersenyum bangga, karena persyaratan tersebut akan segera terpenuhi untuk mempersunting putri cantik dari negeri barat. Lelah sekali bekerja satu harian ini. Iya, apalagi sebentar lagi matahari akan terbit. Jangan banyak mengeluh, kita harus cepat mengerjakan pekerjaan ini agar raja tidak marah kepada kita. Kita harus semangat melakukan pekerjaan ini sebelum matahari terbit. Sebentar lagi, syarat itu akan kupenuhi.
aku akan segera mendapatkan Putri Pinang Masak. Tetapi sebelum itu, sebaiknya aku memberitahu ayahanda dan ibunda bahwa aku telah menemukan permaisuriku. Sesampainya raja kembali ke rumah, raja memberitahu kedua orang tuanya bahwa ia telah menemukan permaisuri yang bernama Putri Pinang Masak. Ayahanda, ibunda, aku telah menemukan seorang permaisuriku di negeri barat sana. Ia bernama Putri Pinang Masak. Wah, syukurlah nak, ibu dan ayah sangat senang mendengar kabar baik ini. Ya, ayah akan membuat acara pembagian nanti. Istana yang dibangun oleh para pekerja sebentar lagi selesai. Sang putri merasa gelisah. Ia tidak tidur sepanjang satu malam untuk melihat pembangunan istana tersebut. Duh, sebenarnya aku sangat mengantuk sekali. Di balik kecantikan sang putri, ternyata ia mempunyai sifat yang sangat tidak baik. Selama ini, ia menerima baginda-baginda karena ia hanya mencintai hartanya saja. Maka dari itu, ia menghalalkan segala cara untuk menguasai harta sang raja. Memangnya aku mencintainya karena tampan dan rupawan? Cih, hartanya lebih penting bagiku. Bagaimana jika ia berhasil memenuhi persyaratanku? Aku tak mau menikah dengan si tua bangka itu. Aku punya ide. Aku harus membawa banyak ayam untuk menggagalkannya. Sang putri segera ke kandang ayam tanpa diketahui para pekerja dan sang raja. Tak lama, seluruh ayam berkokok dan langit menjadi terang. Para pekerja dan raja mengira itu sudah pagi. Sudah pagi, bagaimana ini? Hah? Apa? Benarkah sudah pagi? Aku gagal memenuhi persyaratan ini. Sang raja akhirnya menyuruh seluruh pekerja untuk memberhentikan pekerjaannya. Sudah, berhenti. Tidak ada gunanya dilanjutkan. Ayam sudah berkokok dan hari sudah pagi. Sang raja kecewa dan kesal di dalam lubuk hatinya. Ia sangat ingin mempersunting Putri Pinang Masak. Bagaimana ini? Aku akan mengecewakan ayahanda dan ibunda nantinya. Padahal pembangunan istana itu tinggal tahap akhir saja. Namun, semua harus sesuai dengan perjanjian saat lamaran, di mana di saat ayam berkokok, maka seluruh pekerja pembangunan istana harus berhenti, dan raja harus menerima kekalahannya. Bangunan istana dan seluruh harta kekayaan raja, termasuk negeri timur, harus diberikan ke negeri barat. Atas kekuasaan Putri Pinang Masak, raja pun pulang dengan tangan kosong, karena seluruh hartanya telah terkuras habis. Kedua orang tua raja mengetahui apa yang terjadi sebenarnya. Mereka sangat marah dan kecewa kepada sang raja. Tetapi hal ini bukanlah sepenuhnya kesalahan yang ia lakukan. Nak, bagaimana ini bisa terjadi? Apakah kau gila untuk mentaruhkan semua kekayaan ini hanya untuk memenuhi persyaratan yang tidak masuk akal itu? Maafkan aku ya, Bu. Aku sangat menyesal telah menerima persyaratan dari sang putri itu. Sedangkan Putri Pinang Masak merayakan kemenangannya. Ia sangat senang seluruh usahanya berhasil, sehingga ia mampu menguasai seluruh harta negeri timur. Hahaha, raja itu harus belajar keserdikan denganku. Mudah sekali menipunya. Akhirnya aku bisa mendapatkan harta mereka yang sangat banyak ini. Hahaha. Setelah mendapatkan kekayaan raja, Putri Pinang Masak belum juga puas. Ia ingin menguasai negeri timur. Ini semua belum ada apa-apanya. Selanjutnya, aku akan menguasai negeri timur itu. Lihat saja. Singkat cerita, Putri Pinang Masak menjual seluruh harta yang ia terima dari sang raja. Kemudian, dari penjualan harta tersebut, Putri Pinang Masak membeli senjata dan menyewa prajurit yang ahli dalam berperang. Kalian semua harus bekerja dengan baik.
Kita semua harus menguasai negeri timur itu. Aku telah membayar kalian dengan mahal, maka janganlah mengecewakanku. Raihlah kemenangan. Baiklah Tuan Putri. Setelah menyusun strategi untuk merebut kekuasaan negeri timur, Putri Bintang Masa akan segera bersiap untuk melakukan penyerangan. Tanpa sepengetahuan Baginda Raja negeri timur, pasukan Putri Bintang Masa segera menyerang pertahanannya, dan peperangan pun tak bisa dihiraukan. Perang besar terjadi karena Putri Bintang Masa membawa pasukan yang punya kekuatan yang hebat, sehingga dengan mudah mengalahkan pasukan dari negeri timur. Akhirnya, pasukan Putri Bintang Masa memenangkan peperangan. Kini, kerajaan negeri timur dikuasai oleh Putri Bintang Masa, dan negeri tersebut berubah namanya menjadi Putri Bintang Masa. Hahaha, akhirnya aku bisa menguasai semua kerajaan ini. Semua orang harus tunduk kepadaku. Setelah kemenangan itu, sang putri merasa kebingungan karena mengurus harta yang sangat banyak. Ditambah para prajurit yang disewanya meminta banyak hal. Ternyata mempunyai banyak harta tidak seindah yang kuharapkan. Pusing sekali mengatur semua ini. Putri Bintang Masa memimpin dua kerajaan dengan penuh tekanan dan tidak bahagia. Kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa menyebut pinang itu Jambe. Lama-kelamaan penyebutannya menjadi Jambi.